Ada berapa jumlah Tuhan? Kenapa beda agama, beda pula Tuhannya? Beda pula jumlahnya. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Jika setan bertanya seperti itu, hati-hati, jawablah yang benar, jangan sampai sesat. Rakan-rakan Sago TV yang dirahmati Allah, Allah berkata dalam Al-Quran, yaitu suatu surat yang sering kita bacakan, yang pahalanya itu seperti sepertiga Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, Tuhan itu satu. Jumlah Tuhan, insya Allah, ini hal yang harus kita yakini pertama-tama dalam Islam, dalam syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah. Nggak ada Tuhan selain Allah. Dan itu udah titik di situ, nggak ada tambahan lagi. Berarti kita harus betul-betul yakin Tuhan itu hanya satu. Kenapa satu? Nah, di ayat yang lain dijelaskan, laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Kalau di bumi, di langit ini ada Tuhan selain Allah, maka akan berantakan, akan hancur. Kalau ada dua Tuhan, nah itu sangat tidak masuk akal. Kenapa? Nah, ini siapa duluan nih? Nggak mungkin berbarengan lahir adanya. Kita sudah percaya Allah itu tidak dilahirkan. Tapi kalau ada dua nih, pasti ada yang duluan nih. Dan kalau ada dua, pasti ada kalanya berbeda pendapat di tengah-tengah nanti. Yang satu pengen matahari di barat, satu pengen di timur. Satu pengen ciptain manusia hari Senin, satu pengen hari Selasa. Itu pasti akan chaos gitu kan. Nah, ini nggak mungkin terjadi. Maka Tuhan itu harus satu. Nah, pemahaman Tuhan itu satu juga itu harus betul-betul sempurna. Para ulama tauhid menjelaskan, beberapa kitab, misalnya di kitab Kifayatul Awam, Jawahirul Kalam, bahwasanya Allah itu wahdaniyah, memiliki sifat yang namanya wahdaniyah, esa. Wahdaniyah fi dzatihi ta'ala. Wahdaniyah artinya Allah itu esa, satu dalam zatnya, begitupun fi sifatihi, dalam sifatnya, dan fi af'ali, dalam perbuatannya. Jadi Allah itu esa dalam zat, sifat, dan perbuatan. Nah, ini artinya apa? Ketika kita berpikir Allah itu satu, kita harus berpikir zat Allah itu satu. Artinya Allah itu tidak tersusun. Manusia misalnya, kita ini, saya orang kayak saya ini satu, tapi kan manusia itu tersusun dari kepala, pundak, lutut, kaki, dan lain-lain. Nah, Allah itu tidak tersusun dari kepala, pundak, lutut, kaki. Enggak. Allah itu tidak ada susunannya. Nah, itu tuh yang harus kita tanamkan dulu. Satunya Allah, esanya Allah itu tidak tersusun. Kemudian juga zat Allah itu berbeda dengan zat lain. Artinya nggak ada yang serupa. Allah itu tidak berbentuk, tentunya kita tidak tahu bentuk Allah. Tidak seperti manusia, tidak seperti langit, matahari. Yang harus kita pikirkan, Allah itu sempurna, dan zat Allah yang paling sempurna hanya Allah saja. Satu aja. Nggak ada yang bisa menandingi, menyamai. Kemudian juga dalam hal sifatnya, Allah memiliki sifat kuasa, berilmu. Nah, itu pun sifat Allah itu satu. Ilmu Allah itu satu ilmu, bukan dua ilmu. Dan satu ilmu itu sudah sempurna. Nah, beda kalau manusia, mungkin dia perlu pengetahuan itu, dia perlu banyak dia memahami, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu matematika. Dia perlu banyak ilmu untuk dia kuasai. Tapi Allah itu satu dan sudah sempurna. Sifat ilmu Allah, sifat kudrah Allah. Kemudian juga sifat Allah itu berbeda dengan sifat makhluk. Misalnya kita tahu dalam Asmaul Husna atau sifat wajib, Allah itu sami, basir, kan Allah itu mendengar, melihat. Nah, itu sifatnya itu berbeda dengan makhluk. Jangan dipikirkan Allah itu mendengar seperti makhluk, pakai telinga atau dengan kacamata gitu, pakai teropong, enggak. Allah itu berbeda, sifatnya berbeda dengan makhluk, jangan disamakan. Dan juga yang harus dipahami, satunya atau esanya Allah itu juga esa dalam perbuatannya. Artinya, segala sesuatu itu terjadi karena perbuatan Allah, ciptaan Allah, termasuk perbuatan kita. Baik buruk yang kita lakukan, itu semuanya atas kehendak Allah. Allah lah yang satu-satunya yang bisa menciptakan dan menciptakan apapun, ya, perbuatan, keadaan, makhluk, dan sebagainya. Nah, itulah pemahaman tentang keesaan Allah ini harus kita pahami secara sistematik dalam zatnya, perbuatan, sifatnya, dan perbuatannya. Wahdahu la syarikalah. Allah itu satu-satunya Tuhan dan nggak ada yang menyerupainya, menandinginya, nggak ada bandingan. Nggak ada yang sama dengan Allah, apalagi lebih hebat dari Allah. Nah, maka ketika kita percaya Allah itu satu, ya kita tidak boleh percaya ada zat yang sehebat Allah. Atau misalnya kita menganggap matahari itu juga kuat seperti Allah, bulan kuat seperti Allah, atau ada manusia tertentu yang kekuatannya seperti Allah. Itu tidak boleh. Itu sudah syirik. Jadi yang memahami sifat wahdaniyah atau satunya Allah itu, kita harus pahami bahwasanya tidak ada bandingan bagi Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Nah, mengenai kalau memang Tuhan itu satu, ya kenapa beda-beda setiap agama itu Tuhannya? Nah, ada yang tiga, bahkan beberapa agama ada yang satu ngakunya tapi banyak dewa-dewanya. Dewa-dewanya di hewan lagi gitu. Maka di sini perlu pemahaman yang tegas. Bedakan antara Tuhan dan pandangan manusia tentang Tuhan. Bedakan antara Tuhan dan pandangan manusia tentang Tuhan.
Tuhan di agama lain, itu ya kita harus mengakui. Di Quran sendiri ada surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Islam tuh mengakui adanya agama lain dan bukan untuk dimusuhi tentunya. Dan agama lain ini hasil, nah kalau kita simpulkan itu hasil dari persepsi manusia lah. Keberadaan Tuhan itu imajinasi manusia semua di agama lain yang mengatakan oh, Tuhan itu berbentuk patung, Tuhan itu berada di suatu tempat, Tuhan itu seperti dewa-dewa. Nah, itu semuanya kan hasil imajinasi manusia. Dan ini tentu klaim yang saya katakan ini bisa dibuktikan. Ketika saya mengatakan Allah itu Tuhan yang benar, Tuhan yang wujudnya itu masuk akal, dia itu esa. Nah ini pun suatu klaim yang sudah dibuktikan. Dan barusan saya sudah membuktikannya. Dan kalau rekan-rekan mungkin tidak percaya dengan pernyataan Tuhan itu satu, nah itu juga ya bisa dibantah dengan ya opini juga yang masuk akal tentunya. Di situ kenapa di agama lain juga Tuhannya beda-beda, yaitu semuanya karena hasil pikiran manusia dan imajinasinya sendiri. Dan bagaimanapun ya harus ada satu yang paling benar. Dan yang paling benar adalah ya Tuhan yang kita yakini sekarang ya Allah Subhanahu wa taala dengan segala bukti-bukti yang ya kita bahas dalam segmen ini. Kenapa judulnya Jika Setan Bertanya, yaitu namanya setan mau menyesatkan kita, termasuk menyesatkan pandangan kita tentang Tuhan. Untuk kita bisa terhindar dari kesesatan setan itu, kita harus menempuh jalan yang paling benar yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, pemahaman kita tentang Allah ini, Allah sudah titipkan kepada kita kitab suci, sudah dititipkan juga melalui peran seorang nabi, dan setelah wafatnya nabi ada para ulama yang merumuskan ilmu-ilmu keislaman, ilmu tauhid, ushul fikih, dan lain-lain. Nah, kita belajar itu semua untuk membuktikan keesaan Allah. Nah, dan dari apa yang sudah saya pelajari, ya sangat masuk akal Tuhan itu satu. Karena kalau banyak, ya berantam, chaos jadinya kan. Semoga bisa menjawab, semoga bisa bermanfaat. Ingat, sifat wahdaniyah Allah itu adalah inti dari tauhid itu sendiri. Kita harus betul-betul percaya Allah itu satu. Karena kalau kita ragu, berarti siapa yang kita percaya selain Allah? Nah, itu harus kita luruskan. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Berarti apapun selain Allah itu yang kita anggap kuat, kita anggap hebat, tidak ada yang melebihi kekuatan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menguatkan keimanan kita dan menjauhi kita dari kesesatan para setan. Jika setan bertanya, jawab yang benar, jangan sampai salah. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.